Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan mengenai kelanjutan memahami teks dongeng fantasi. Kalau kemarin kita sudah mendengarkan mengenai teks dongeng raja, kita akan lanjutkan mengenai semut dan kepompong. Nah, dalam hal ini sebelum masuk ke situ ya, kita untuk pertanyaan ini nanti kalau misalkan Pak Jul memperdengarkan teks audio ini di barcode ini ya, nanti kita tidak akan membahas pertanyaan ini. Saya rasa adik-adik sekalian mampu untuk menjawab pertanyaan di sini. Asal apa? Asal menyimaknya dengan baik, ya, tidak disambi-sambi lah, istilahnya seperti itu. Nah, yang perlu dicatat adalah bagaimana membaca dan menentukan informasi dalam teks dongeng fantasi. Jadi beberapa informasi penting dalam teks dongeng fantasi itu harus diperhatikan. Di antaranya adalah yang pertama di sini disebutkan membaca dongeng fantasi secara keseluruhan. Jika perlu dilakukan berulang-ulang. Jadi kalau sekiranya satu kali sudah paham, mengerti, tidak perlu diulang. Itu catatannya. Kedua, mencatat tokoh dan perwatakannya. Tentunya dalam sebuah dongeng itu kan ada tokoh-tokoh atau orang-orang yang terlibat. Nah, orang-orang yang terlibat itu tentunya memiliki watak atau perilaku sendiri-sendiri yang tidak selalu sama. Kemudian yang ketiga, mencatat latar cerita yang menggambarkan tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa. Jadi latar itu bisa dikatakan sebagai setting ya, tempat, waktu, kondisi, suasana, itu adalah sebagai latar cerita. Kemudian yang keempat, mencatat alur cerita. Secara umum dongeng fantasi menggunakan tahapan alur orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Jadi alur cerita itu maksudnya runtutan jalannya sebuah cerita. Yang biasanya dimulai dari orientasi. Orientasi itu adalah pengenalan, tentunya pengenalan tokoh dan watak-wataknya. Kemudian komplikasi, nah ini ujung masalahnya atau awal cerita, awal mulanya masalah, itu komplikasi. Kemudian resolusi itu merupakan tahap penyelesaian. Jadi kan tadi kan disampaikan masalah dulu, kemudian bagaimana penyelesaian ceritanya. Nah, kemudian koda itu kesimpulannya. Nah, yang terakhir adalah mencatat gagasan pokok cerita. Jadi dalam dongeng fantasi, gagasan pokok cerita itu berkaitan erat dengan rangkaian peristiwa demi peristiwa. Seperti itu. Nah, nanti arahannya kalau Pak Jul akan memperdengarkan cerita audio yang semut kepompong tadi, kita akan menganalisa ini mengenai bukti tersurat dan tersirat kisah semut dan kepompong. Jadi nanti kita akan memahami ini, yang nanti akan dilanjut dari pemahaman teks dongeng tapi dalam bentuk kemampuan membaca. Jadi kalau yang tadinya kemampuan menyimak, sekarang adalah kemampuan membaca atau memahami teks. Seperti itu ya. Kita mulai untuk mendengarkan mengenai cerita semut dan kepompong. Kecil sekali ya suaranya. Hai teman-teman, sudah pernahkah kalian mendengar istilah fabel? Ya, fabel merupakan sebuah cerita rakyat berbentuk dongeng yang mengisahkan kehidupan binatang, tetapi berperilaku menyerupai manusia. Karena berupa dongeng, apa yang dikisahkan dalam fabel hanya merupakan cerita fiksi atau rekaan, atau yang tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Meskipun demikian, dalam fabel terdapat pesan-pesan moral yang sangat penting agar kita bisa bersikap dan berperilaku yang penuh kearifan dan berakhlakul karimah. Sekarang, coba kalian simak baik-baik contoh fabel berjudul Kisah Semut dan Kepompong berikut ini. Di
dikisahkan di sebuah hutan yang sangat lebat. Tinggallah di sana bermacam-macam hewan, mulai dari semut, gajah, harimau, badak, burung, dan hewan lainnya. Pada suatu hari, datanglah badai yang sangat dahsyat. Badai itu datang seketika sehingga membuat panik seluruh hewan penghuni hutan itu. Semua hewan panik dan berlari ketakutan menghindari badai yang datang tersebut. Keesokan harinya, matahari muncul dengan sangat hangat dan kicauan burung terdengar dengan merdunya. Tetapi, apa yang terjadi? Banyak pohon di hutan tersebut tumbang berserakan sehingga membuat hutan tersebut menjadi hutan yang berantakan. Seekor kepompong sedang menangis dan bersedih akan apa yang telah terjadi di sebuah pohon yang sudah tumbang. Betapa sedihnya kita diterjang badai, tapi tak ada tempat satupun yang aman untuk berlindung. Sedih sang kepompong meratapi keadaan. Dari balik tanah muncullah seekor semut yang dengan sombongnya berkata, "Hai kepompong, lihatlah aku. Aku terlindungi dari badai kemarin. Tidak seperti kau yang di atas tanah. Haha, lihat tubuhmu. Kau hanya menyempel di pohon yang tumbang dan tidak bisa berlindung dari badai," kata sang semut dengan sombongnya. Si semut semakin sombong dan terus berkata demikian kepada semua hewan yang ada di hutan tersebut. Sampai pada suatu hari, si semut berjalan di atas lumpur hidup. Si semut tidak tahu kalau ia berjalan di atas lumpur hidup yang bisa menelan dan menariknya ke dalam lumpur tersebut. "Tolong, tolong! Aku terjebak di lumpur hidup. Tolong!" teriak si semut. Lalu terdengar suara dari atas. "Kayaknya kamu lagi sedang kesulitan ya, semut." Si semut menengok ke atas mencari sumber suara tadi. Ternyata suara tadi berasal dari seekor kupu-kupu yang sedang terbang di atas lumpur hidup tadi. "Siapa kau?" tanya si semut galau. "Aku adalah kepompong yang waktu itu kau hina," jawab si kupu-kupu. Semua merasa malu sekali dan meminta bantuan si kupu-kupu untuk menolong dia dari lumpur yang menghisapnya. "Tolong aku, kupu-kupu. Aku minta maaf. Waktu itu aku sangat sombong. Bisa bertahan dari badai cuma hanya karena aku berlindung di bawah tanah." Si kupu-kupu akhirnya menolong si semut dan semut pun selamat serta berjanji ia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di hutan tersebut. Oke, cukup ya mengenai dongeng fantasinya, mengenai apa? Penampilan, bukan penampilan ya, bagaimana kita mendengarkan atau menyimak dari teks dongeng fantasi tadi yang berjudul Semut dan Kepompong. Nah, kita masuk ke dalam pembahasannya atau pendalamannya ya.
Nah, untuk nomor yang pertama mengenai ciri dongeng fantasi, yang pertama bersifat fiksi atau rekaan. Kisah dan peristiwa yang disajikan hanya berdasarkan khayalan atau imajinasi si penulis. Jadi semuanya itu hanyalah khayalan, imajinasi, fantasi atau cerita si penulis saja. Jadi tidak benar-benar terjadi. Nah, dalam konteks kisah semut dan kepompong tadi, bukti tersurat dan tersiratnya, tersurat itu maksudnya disebutkan langsung di dalam teks. Kalau tersirat itu tidak secara langsung disebutkan di dalam teks. Nah, bukti sifat fiksinya adalah semut dan kepompong yang dapat berpikir dan berbuat seperti manusia tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan. Nah, seperti halnya tadi si kupu-kupu menolong si semut. Nah, yang namanya tolong menolong itu kan umumnya dilakukan oleh manusia. Nah, tapi di dalam dongeng fantasi itu diceritakan kupu-kupu itu menolong si semut. Seperti itu. Jadi imajinasinya seperti itu, fantasinya seperti itu. Seolah-olah hewan itu bisa bertingkah laku seperti halnya manusia. Oke, kita coba yang nomor kedua, memahami mengenai ciri dongeng fantasi. Yang kedua, di situ ada penggambaran karakter atau watak tokoh bersifat hitam putih. Jadi hitam putih itu maksudnya adalah tokoh jahat dan tokoh baiknya. Jadi di dalam setiap cerita dongeng atau fabel atau untuk anak itu biasanya ada perwakilan tokoh baik dan tokoh jahatnya. Itu dengan harapan apa? Dengan harapan audiensnya atau si anak itu dapat meneladani atau meniru contoh-contoh yang baik, yang tentunya diwakilkan dari tokoh protagonis atau tokoh yang berperilaku baik. Jadi di sini dijelaskan tokoh berwatak jahat selalu berbuat jahat, sedangkan tokoh berwatak baik selalu berbuat kebaikan. Nah, di sini ada penjelasannya kalau mengenai bukti tersurat dan tersiratnya ya. Semut itu digambarkan sebagai tokoh yang jahat, yang suka menghina dan merendahkan kepompong. Nah, sebaliknya kepompong digambarkan sebagai tokoh yang lemah dan tidak berdaya. Karena apa? Kita lihat sendiri bahwa yang namanya kepompong itu kan sebenarnya proses metamorfosis makhluk hidup, dia itu sedang dalam tahapan tidur. Jadi kalau kepompong itu kalau di dalam daun pisang ya, itu kan dia menggulung daun pisang, kemudian dirinya itu ada di dalamnya. Nah, itu diibaratkan secara tersiratnya ya, itu adalah sebagai tokoh yang lemah dan tidak berdaya. Jadi kalau kita metik pohon pisang, ada daun yang menggulung, itu pasti di dalamnya ada kepompong. Kalau misalkan kita injak, itu kan pasti dia tidak akan ada perlawanan. Nah, itu yang digambarkan sebagai tokoh yang lemah dan tidak berdaya. Selanjutnya, kupu-kupu digambarkan sebagai tokoh yang suka menolong, meskipun yang ditolong pernah berbuat jahat. Nah, kalau itu sudah diceritakan. Tadi kupu-kupu menolong si semut dari lumpur hidup. Jadi lumpur hidup yang tadinya mau menenggelamkan si semut, tapi tiba-tiba seketika ada si kupu-kupu datang dan menyelamatkan si semut tadi. Selanjutnya yang ketiga, ciri dongeng fantasi yang ketiga adalah umumnya tokoh baik akan berakhir bahagia dan tokoh jahat berakhir sengsara sebagai akibat dari perbuatan yang pernah dilakukannya. Nah, di sini semut yang suka menghina dan merendahkan tokoh orang lain terjebak dalam lumpur hidup. Sedangkan tokoh kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang terbang bebas, bahkan suka menolong tokoh lain yang sedang menderita. Nah, kalau ini kan disebutkan langsung di dalam cerita. Alur ceritanya kan sudah jelas menceritakan seperti ini.
Nah, ciri yang terakhir mengandung pesan atau amanat. Jadi pesan moral itu adalah amanat. Jadi nilai-nilai moral yang akan diajarkan dari sebuah peristiwa itu apa? Dari peristiwa dongeng itu apa? Nah, ini yang dinamakan dengan pesan moral yang cukup agar manusia selalu berbuat kebaikan sekaligus menghindari perilaku jahat. Nah, di sini disebutkan secara tersurat maupun tersirat ya. Ada dua pesan moral yang terkandung dalam cerita. Yang pertama, jangan suka menghina dan merendahkan orang lain. Karena orang yang dihina dan direndahkan belum tentu lebih jelek daripada orang yang menghina dan merendahkan. Nah, ini diwakili oleh tokoh siapa? Ini semua diwakili oleh tokoh semut. Kan semut yang suka menghina itu. Kemudian yang kedua, tolonglah orang lain yang menderita. Meskipun orang yang ditolong pernah menghina dan merendahkan kita. Nah, ini diwakili oleh siapa? Ini diwakili oleh kupu-kupu yang semula dia adalah kepompong tadi. Gitu ya. Ini dari konteks bukti tersurat dan tersirat kisah semut dan kepompong yang kita peroleh dari hasil menyimak atau mendengarkan cerita. Nah, sekarang kita ganti, tidak pada konteks menyimak, namun kita masuk ke dalam konteks membaca dongeng. Nah, dongengnya adalah kura-kura dan monyet. Di tengah sebuah rimba hiduplah monyet dan kura-kura. Karena persediaan pisang di hutan semakin menipis, monyet mengajak kura-kura menanam pohon. Kura-kura, kita menanam pohon pisang yuk, ajak si monyet. Baiklah, kau menanam di sebelah kanan, aku di sebelah kiri ya, jawab kura-kura. Mereka pun mulai menanam pisang bersama. Namun setelah menanam, monyet tidak mau mengurus pohon pisangnya. Sebaliknya, kura-kura merawat dengan baik pohon pisangnya. Tumbuhlah pisangku, pohon pisangku, berbuahlah dengan lebat. La 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 la. Kura-kura bernyanyi riang sambil menyirami pohon pisangnya. Monyet tertawa melihat tingkah kura-kura sambil tiduran di rerumputan. Hai monyet, bagaimana pohon pisangmu? Tanya kura-kura kepada monyet. Pohon pisangku bagus semua. Tidak perlu diurus pun pasti berbuah lebat, jawab monyet sombong. Akhirnya, pada saat panen, pohon pisang kura-kura berbuah banyak dan besar. Sebaliknya, pohon pisang monyet mati karena tidak dirawat. Kura-kura tersenyum puas melihat pohon pisangnya. Namun ia kebingungan untuk mengambil pisang-pisang tersebut. Kura-kura, mari kubantu mengambil pisang-pisangmu, kata monyet sambil menahan liurnya yang menetes melihat banyaknya pisang milik kura-kura. Terima kasih monyet, kebetulan sekali memang aku tidak bisa mengambil buah-buah itu. Nanti akan kubagi pisang-pisang itu, kata kura-kura. Monyet lalu memanjat pohon pisang kura-kura. Aroma buah pisang yang harum menggoda selera monyet. Ia lalu melahap pisang-pisang itu, tak puas-puas melahap. Monyet bahkan memakan pisang-pisang itu sampai hampir habis. Monyet, turunkan pisangku. Jangan kamu makan semua, teriak kura-kura dari bawah. Monyet tidak menghiraukan teriakan kura-kura. Ia terus mau makan buah pisang itu. Kini perutnya terasa sangat kenyang. Namun di depannya masih ada setandan pisang lagi. Dan perut yang sudah berat, ia berusaha meraih pisang itu. Tetapi, bruk! Monyet terjatuh. Karena sangat kekenyangan, monyet tidak dapat meraih batang pisang itu. Dia mengerang kesakitan. Tubuhnya tidak dapat bergerak karena sakit dan kekenyangan. Kura-kura, tolong aku. Aduh, tubuhku sakit sekali, kata si monyet. Kura-kura terlanjur kecewa pada sikap monyet. Dia pun berlalu mencari sahabat baru. Oke, kita analisa lagi seperti halnya yang tadi ya. Yang pertama, di sini bukti tersurat dan tersirat kura-kura dan monyet bersifat fiksi rekaannya. Jadi kita bisa memberikan kesimpulan bahwa kura-kura dan monyet itu
fantasinya apa? Fantasinya kura-kura dan monyet itu bisa menanam pohon pisang. Nah, menanam pohon pisang itu kan adalah suatu tindakan manusia atau hal yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Namun dalam kenyataannya kura-kura dan monyet itu diceritakan mampu menanam pohon pisang. Nah, itu buktinya bahwa ini merupakan cerita atau dongeng fiksi. Kemudian selanjutnya, bukti tersurat dan tersirat kura-kura dan monyet mengenai penggambaran watak atau tokohnya. Nah, tadi sudah dijelaskan, tokohnya cuma ada 2, kura-kura dan monyet. Kura-kura itu digambarkan sebagai tokoh yang lugu dan baik hati. Lugunya apa? Lugu itu istilahnya polos ya, mudah dikelabuhi. Karena dalam kenyataannya dia kan dikelabui oleh si monyet. Nah, baiknya itu terlihat dari apa? Karena si kura-kura tadi mau menawarkan atau membagi-bagikan pisang hasil bertanamnya. Itu untuk kura-kura. Nah, berkebalikan dengan kura-kura, si monyet digambarkan sebagai tokoh yang jahat, yang sombong, tidak mau tahu, malas, dan juga licik. Malasnya terlihat pada pohon pisang si monyet yang tidak diurus. Sedangkan liciknya si monyet memetik pohon pisangnya si kura-kura dan dimakannya di atas pohon. Nah, itu adalah bukti kalau si monyet itu memiliki sifat licik. Kemudian yang ketiga, umumnya tokoh baik akan berakhir bahagia dan tokoh jahat berakhir sengsara. Nah, itu sudah diceritakan secara langsung. Tokoh monyet diceritakan terjatuh dan tubuhnya tidak dapat bergerak karena sakit dan kekenyangan. Nah, sebaliknya dengan kura-kura. Kura-kura selamat, tidak dapat mara bahaya, dan dia kemudian berlalu mencari sahabat baru sebagai pengganti si monyet. Nah, sekarang kita masuk ke pesan atau moralnya, pesan moral atau amanatnya ya. Amanat yang diberikan di dalam sebuah cerita tersebut adalah yang pertama, jangan malas. Jadi kalau kita menanam, kita pasti akan menuai. Kita pasti akan memanen. Kemudian amanat yang kedua, jangan bersifat sombong. Jadi seperti halnya si monyet, sombongnya terlihat dalam konteks apa? Konteksnya dia mengatakan bahwa kebunnya tidak perlu dirawat. Nah, itu sudah menunjukkan sebuah kesombongan. Kemudian amanat yang berikutnya adalah kita tidak diperbolehkan berbuat serakah atau tamak yang nanti hanya akan merugikan diri sendiri. Nah, di dalam cerita diceritakan bahwa si monyet makan sampai kekenyangan. Sedemikian hingga karena kekenyangan pohon pisang tidak mampu menahan berat atau beban tubuhnya, kemudian terjatuh yang mengakibatkan si monyet sakit. Nah, ternyata itu juga merupakan sebuah perbuatan yang merugikan diri sendiri. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk penjelasannya mengenai identifikasi atau pemahaman mengenai ciri-ciri dongeng fantasi. Jadi kita tadi sudah mempelajari 2 buah jenis dongeng. Yang satu kita mempelajari menganalisis atau
mencari informasi dari cerita secara audiovisual, yang satunya lagi dengan cara membaca. Gitu, saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian dalam belajar bahasa Indonesia. Saya akhiri, terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.